Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue Tasya Zara di Tazat Official. Oke, sebelum gue mulai membahas hal ini, ada baiknya kalau kalian membantu gue untuk mensubscribe channel ini. Oke, subscribe dulu, di subscribe, di like kalau bisa, di komen kalau bisa gue harus gimana, dan di share kalau bisa. Dan itu pun kalau misalnya ini berguna sih untuk kalian. Kalau nggak berguna ya nggak usah di share, nggak apa-apa, nggak usah di share, sumpah beneran nggak apa-apa. Gue nggak maksa, tapi ya bantuin gue sih kalau bisa. Oke. Pasti bakal ada yang komen nih, kenapa sih kak kok gelap-gelap, kenapa sih pakai tumbler ini itu. Ya udah sih, mohon maaf, namanya juga rekaman gak modal seadanya gitu. Oke, gak penting jadi curhat. Kali ini gue bakal ngebahas tentang FWB, Friends with Benefit. Deg-degan gak sih lo kalau bahas ini? Gue sih deg-degan, lupa. Soalnya sebelumnya udah pernah gue bahas di episode di video gue yang sebelumnya, Friends with Benefit itu apa. Tapi gue bakal lebih kupas tuntas di sini gitu. Pasti bakal ada yang nanya, emang Kak Tasya punya Friends with Benefit, kok bisa ngebahas ini? Teman-teman gue banyak banget yang punya FWB-an, dan gue pernah punya FWB-an. Jadi gue akan menceritakan, tapi gue gak akan ceritakan pengalaman gue ya, intinya gue pernah punya gitu. Jadi FWB itu apa? FWB itu kan singkatan dari Friends with Benefit, itu kepanjangannya. Nah, jadi kayak pertemanan yang saling menguntungkan. Oke, jadi kayak contoh si A, si B, si A cewek, si B cowok, dia temenan nih, tapi dia menguntungkan, itu udah pasti FWB disebutnya. Menguntungkan yang kita maksud di sini itu adalah menguntungkan yang kayak contoh, sebenarnya FWB itu ada hal positif, ada hal negatif. Kalau hal positifnya ya mungkin kayak lu jadi seneng tiap jalan sama dia, lu seneng gitu, kayak ada getaran-getaran yang bikin lu happy lah pokoknya. Terus kayak kalau lu jalan sama dia mood lu naik, itu kan menguntungkan dong. Terus sama kayak apa lagi ya contohnya, misalnya lu temenan sama dia nih, terus habis itu gara-gara dia lu jadi semangat belajarnya, lu semangat nih kuliahnya, lu semangat belajarnya. Nah itu tuh FWB tuh contohnya gitu, menguntungkan. Intinya kayak misalnya nih, lu tiap jalan sama dia lu seneng karena lu gak ngeluarin duit gitu, temenan doang nih. Nah itu menguntungkan juga. Terus habis itu kalau yang negatifnya gak perlu ditanya ya, ini 18+, jadi kalau untuk kalian yang yang masih di bawah 18 tahun gak usah nonton, nih gak apa-apa. Untuk kalian di bawah 18 tahun, kalian temenan aja, gak usah pakai benefitan ya. Kalau yang hal negatifnya ya mungkin seksual. Contohnya kayak ya udah lo melakukan hubungan seksual sama FWB-an lo itu gitu. Kenapa harus FWB-an gitu? Ya balik lagi ke lu. Kalau ditanya kenapa harus FWB-an, tujuannya FWB itu apa, tergantung dari lu nya. Kenapa lu harus punya FWB gitu? Kenapa, lu tanya ke diri lu sendiri. Jadi FWB itu harus jelas nih tujuannya. Jangan cuma mau ikut-ikutan tren doang. Lu biar kelihatan keren kayak gue punya FWB-an nih, tapi lo nggak tahu FWB itu apa, tujuannya apa. Intinya gini, kalau FWB-an lu nggak bikin lu seneng dan itu ternyata jadi toxic doang, mending lo nggak usah punya FWB-an. Tapi kalau FWB-an lu ngebikin lu seneng, ngebikin lu enjoy, karena FWB itu adalah hubungan yang kasual. FWB itu adalah hubungan yang tidak berhubungan. FWB itu adalah komitmen yang tidak berkomitmen. Jadi FWB itu ya sama sebenarnya sama pacaran, tapi bedanya ya isi dari komitmennya aja. Kalau pacaran itu kan ya kayak lu bisa lebih ngekang, terus lu bisa lebih kayak kalau lu nggak suka lu boleh ngelarang. Kalau lu nggak suka lu aku nggak suka ya ini itu, lu boleh ngelakuin itu. Terus habis itu kalau misalnya lu cemburu, aku cemburu ini itu boleh. Tapi dengan FWB itu enggak. Kalau FWB itu enggak boleh kayak gitu.
FWB tuh nggak ada ruang untuk cemburu sama sekali, nggak boleh anjir. Boleh cuma kayak ya sadar diri aja, lo kan cuma temen nih gitu. Jadi ya lo itu berisik amat ya. Mohon dimaafkan, sebentar iklan dulu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau FWB itu lo tuh nggak bakal dikasih ruang untuk sama sekali cemburu. Boleh cemburu, yang namanya hati ya kan. Cuma lo lebih sadar diri aja, kayak sadar diri gimana ya contohnya. Kayak lo sadar diri lah, lo tuh bukan siapa-siapanya, lo tuh cuma temen, ngapain cemburu gitu. Sadar diri aja gitu. Nah, tujuan FWB itu apa? Tergantung lu nya. Kalau lu cuma mau ikutan tren dong, mending lu nggak usah FWB dah, karena FWB itu resikonya besar. Orang yang FWB itu harus siap dengan akhirnya FWB itu ada senang ada sedih. Sebenarnya gini, kalau kalian sama-sama baper pasti kalian berharap akan senang, karena akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya ke pacaran nih. Tapi kalau kalian FWB-annya ke arah bertepuk sebelah tangan, kalian akan sedih, karena nanti kalian akan berakhir dengan kayak jadi kita nggak usah lanjutin lagi gitu. FWB itu hubungan yang rumit tapi harus dibikin simple gitu. Kayak rumitnya itu kayak lo tuh nggak bakal bisa nih ngontrol hati lo gitu. Lo tuh nggak akan pernah tahu sebenarnya di FWB ini nggak banget disarankan untuk tidak baper, untuk jangan baper, jangan baper, karena takutin ntar lu baper sendirian anjir gitu. Karena kan udah tau komitmen dari awal lu cuma temenan doang, tapi menguntungkan tanpa melibatkan perasaan. Walaupun nyatanya berat sih, pasti ngelibatin perasaan juga, gue tahu itu gitu. Cuma kalau bisa disarankan ketika lu udah baper, lu berhenti nih ya. Tips untuk kalian yang udah baper nih ke FWB ya, gue kasih saran aja. Ketika lo udah tahu nih kayak lo baper nih, lo misalnya dia nggak ngabarin lo dan hati lo galau, itu udah pasti lo kayak ngerasa lo baper kecil gitu ke dia, yakin banget gue. Nah, untuk mengatasi itu adalah kayak lo harus istirahat, kayak lo ngasih ruang, lo ngelonggarin sedikit lah sama dia. Dari yang tadinya lo sering ketemu banget sama dia, seminggu lo 4 kali ketemu gitu. Nah, lo longgarin aja lo dikit-dikit, kayak lo jadi seminggu lo ketemu 2 kali. Nah, lo perlu istirahat dari FWB ini, kayak hubungan FWB ini lo tuh perlu istirahat dulu, kayak ini gue beneran baper atau enggak nih ya. Nah, ketika lo udah ngerasa istirahat, lo jarang ketemu sama dia, lo bener-bener enjoy lagi hidup lo kayak biasanya tanpa dia. Nanti di situ lo bakal ngerasa kayak, aduh kok kayak ada yang hilang ya, kok sedih banget. Nah, kalau udah ngerasa gitu, fix banget lo baper dong sama FWB-an lo. Cara ngatasinnya adalah, FWB itu adalah hubungan yang lo harus terbuka, komunikasi lo tuh harus terbuka banget. Karena FWB itu kan dimulai dari komitmen yang diomonginnya sedemikian rupa nih. Contoh, lo jadi FWB-an gue ya, tapi lo gak boleh cemburu, lo gak boleh ini, lo gak boleh itu, lo gak boleh ini, lo gak boleh itu. Itu harus diomongin. Sama halnya dengan ketika lo baper sama dia. Nah, lo tuh harus omongin juga ke dia. Lo tuh harus omongin ke dia kayak, oke, gue baper nih, gimana? Lu baper juga gak ke gue? Atau lu mau nyoba gak nih sama gue? Kita mau nyoba ke jenjang yang lebih lagi, atau kita udahan aja? Kita udahan FWB, atau kita maju ke yang lebih lagi, pacaran contohnya, komitmen yang lebih tinggi lagi daripada FWB gitu. Intinya harus diomongin, apapun yang lo rasain sih lo harus omongin, karena daripada nantinya lo nyesek sendiri dari hubungan yang tadinya sama-sama seru, sama-sama menguntungkan, sama-sama mengasihkan, cuma karena salah satu dari kalian ada yang baper dan kalian gak berani ngomong. Jadi kalian harus omongin kayak kalian mau kemana arahnya gitu. Dan FWB tuh balik lagi ada dua jenis. Satu itu ada FWB random, FWB yang nemuinnya tuh random, sama FWB yang lo udah FWB tuh ada 3. Satu tuh ada FWB yang baru kenal, lo nemuinnya random dari Tinder, dari Instagram, dari followers, dari mana kayak. Terus ada yang FWB-nya dari temen, ada yang FWB-nya dari sahabat. Kayak
Kalau FWB-an dari random tuh kayak misalnya chatan lu di Tinder di Tantan ya, terus lah abis itu lu ngerasa kayak udah gue nggak mau pacaran lah, gue nggak mau ribut, gue FWB-an aja gitu. Lah FWB-an menguntungkan, terus lo melakukan hubungan seperti itu, terus habis itu lo jalan setiap hari. Nah itu contoh FWB dari yang baru kenal. Tapi gue ngerasa kayak lu jangan menyalahgunakan FWB, jangan menyalahgunakan FWB. Misalnya gini, lu jadi FWB-an gue aja ya gitu, terus lo hilang gitu sehari. Enggak gitu, itu namanya lu ghosting anjir. FWB-an tuh kayak lo harus jelas gitu, lo mesti berapa lama FWB-an sama dia, udahannya gimana, itu tuh harus jelas. Sama aja kayak pacaran, cuma nggak ribet karena hubungan kasual kan gue bilang. Terus jangan menyalahgunakan kayak gue mau yang gratisan aja lah daripada ribet gitu, daripada gue nyari yang mahal-mahal, gue nyari duit gitu, gue ngeluarin duit, mending gue FWB-an gratis gitu. Jangan kayak gitu jangan kayak gitu. Maksud gue kayak FWB tuh bukan cuma lo melakukan hal seperti itu kayak bonusnya aja menurut gue. Kayak FWB tuh kayak dimana lo menemukan orang yang lo bisa satu pemikiran, satu frekuensi, lo bisa dapat temen cerita yang enak gitu. Nah itu tuh dinamanya FWB juga, maksudnya kayak lo tuh menemukan orang yang sejalan dan nyaman. Sedangkan kayak untuk melakukan seksual, melakukan yang lain-lain itu bonus aja gitu. Kalian jangan menyalahgunakan itu. Terus tadi yang kedua adalah FWB temen. Kayak misalnya teman sekelas lo, atau teman sekelas di kampus lo gak terlalu deket-deket amat, lo gak terlalu jauh-jauh amat gitu, tapi lo temenan sama dia. Nah, terus tiba-tiba lo jadi FWB-an dan nyaman gitu. Nah, dan siklus yang paling parah adalah siklus dimana sahabat lo yang udah bertahun-tahun, yang udah berbulan-bulan sahabatan sama lo, sahabat lawan jenis, tiba-tiba jadi FWB-an gitu. Kelar persahabatan lawan jenis aja lu udah ribet gitu, lu tambahin dengan friends with benefit, ya udah lu kelarin aja deh tuh. Gue nggak ikut-ikutan dah yang kayak gitu tuh, berat banget gitu, udah berat sebenarnya. Jadi menurut gue tips dari gue adalah untuk kalian udah baper sama FWB kalian, kalian harus omongin itu, kalian harus omongin baiknya gimana gitu. Oke? Kayaknya video dari gue tentang FWB udah cukup deh, segitu aja. Untuk kalian yang ada ide gue harus ngebahas apa, untuk kalian yang punya ide atau pengen curhat, bisa chat gue atau DM gue di Instagram Tasizara9. Nanti kita ngobrol di podcast gue di rumah untuk bercerita podcast open Spotify untuk kalian. Yang belum mengikuti, follow podcast Rumah Untuk Bercerita di Spotify, buruan di follow. Di Anchor FM-nya juga di follow, nggak apa-apa. Jangan lupa follow Instagram gue Tasizara9 dan tzhrxxtz_. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.